Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vina Anissa Khalifatul Hasanah, NIM 23060200033, kelas 2B Tadris IPA. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia sederhana tentang koloid dan sifat-sifat pada koloid. Oke, langsung saja, ini dia videonya. Praktikum pertama yang saya lakukan yaitu pembuatan koloid sol agar-agar dalam air. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu panci, serbuk agar-agar, gelas, air, dan gelas ukur. Langkah pertama yaitu didihkan air. Kemudian tuangkan pada gelas yang sudah disediakan tadi dan masukkan serbuk agar-agar dan diaduk sampai larut, dan diamkan beberapa saat dan lihat perubahan yang terjadi pada adonan. Ternyata adonannya mengeras. Mengapa ini bisa terjadi? Serbuk agar-agar dan air dapat menyatu karena terbentuknya struktur gel yang tercipta. Ketika dipanaskan di dalam air, molekul-molekul agar-agar dan air bergerak bebas, kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Praktikum kedua yang saya lakukan yaitu pembuatan emulsi minyak dan air. Alat dan bahannya yaitu 2 gelas kosong, air, minyak, dan larutan sabun. Pertama-tama, masukkan 2 sendok air pada masing-masing gelas. Kemudian, masukkan setengah sendok minyak pada masing-masing gelas juga. Pada gelas kedua juga ditambahkan setengah sendok larutan sabun. Kemudian kocok 2 gelas itu dan dapat dilihat pada gelas pertama air dan minyak tidak dapat menyatu, dan pada gelas kedua air dan minyak dapat menyatu. Gelas kedua ini yang berisi air, minyak, dan sabun. Saya juga melakukan praktikum dengan menggunakan air, minyak, dan sabun yang lebih banyak. Pada praktikum yang ini lebih terlihat jelas perbedaannya. Pada gelas pertama, air dan minyak tidak dapat menyatu karena air dan minyak memiliki sifat yang berbeda. Air bersifat polar dan minyak bersifat non-polar. Sedangkan air dan minyak pada gelas kedua dapat menyatu karena adanya sabun sebagai emulgator yang memiliki 2 sisi. Sisi pertama yaitu bersifat polar dan dapat mengikat air, dan sisi kedua bersifat non-polar dan dapat mengikat minyak, sehingga air dan minyak dapat menyatu. Praktikum ketiga yang saya lakukan yaitu efek Tyndall. Praktikum ini saya lakukan dengan cara menyoroti larutan dengan senter. Pertama-tama saya menggunakan air keran. Saya uji dengan menggunakan senter dan dapat diketahui kalau air keran meneruskan cahaya dan tidak menyebarkan cahaya. Sebenarnya saya ingin menggunakan air murni, namun saya gagal membuatnya. Percobaan kedua yaitu saya menggunakan larutan gula. Kemudian saya soroti menggunakan lampu senter dan dapat dilihat kalau larutan gula juga meneruskan cahaya. Larutan ketiga yaitu larutan deterjen. Dapat dilihat setelah dicampurkan larutannya keruh, dan ketika disenter menghamburkan cahaya dan tidak meneruskan cahaya. Berikutnya saya menggunakan serbuk agar-agar. Dapat dilihat juga larutan ini terlihat keruh dan ketika disenter juga menghamburkan cahaya.
Saya juga mempraktikkan dengan menggunakan agar-agar yang sudah memadat dan lebih jelas hamburan cahayanya. Jadi praktikum yang ketiga ini dapat diketahui bahwa air keran dan larutan gula tidak termasuk koloid, sedangkan larutan sabun dan agar-agar termasuk koloid karena memiliki sifat koloid, yaitu efek pindal, yaitu peristiwa penghamburan cahaya oleh koloid. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.